Apakah kita menyediakan hati kita untuk mengampuni sesama kita, untuk mencintai mereka, orang-orang yang memusuhi kita, yang membenci kita? Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan harian Selasa 14 Juni, Pekan Biasa ke-11. Semoga kita bersama keluarga, komunitas kita selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersemangat. Marilah kita bersama-sama mengawali renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, Putramu telah merendahkan diri dan rela menjadi miskin demi kami. Semoga kami pun semakin kaya dalam pelayanan kasih kepada sesama. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus, Putramu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau, dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Matius bab 5 ayat 43 sampai 48. Marilah kita baca bersama-sama dan kita renungkan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Kalian telah mendengar bahwa disabdakan, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuh-musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kalian. Karena dengan demikian kalian menjadi anak-anak Bapamu di surga. Sebab Ia membuat matahari terbit bagi orang yang jahat dan juga bagi orang yang baik. Hujan pun diturunkannya bagi orang yang benar dan juga bagi orang yang tidak benar. Apabila kalian mengasihi orang yang mengasihi kalian, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kalian hanya memberi salam kepada saudaramu saja, apakah lebihnya dari perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu, kalian harus sempurna, sebagaimana Bapamu di surga sempurna adanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, mencintai orang yang mencintai kita tentunya sangat mudah. Tidaklah begitu sulit. Namun tidak demikian dengan mencintai orang yang tidak mencintai kita. Apalagi mencintai orang yang menjadi lawan kita, yang menjadi musuh kita, atau mereka yang membenci kita. Tetapi hukum baru yang dicanangkan oleh Yesus dalam sabdanya hari ini tidak memberikan tempat bagi adanya musuh dan kebencian. Kasih sejati mampu mengatasi segala hambatan dan kesulitan. Pada dasarnya, kita diharapkan melihat kenyataan ini. Orang yang membenci sebetulnya pantas dikasihani. Ia akan kehilangan kasih. Maka harus dibantu dalam menghayati kasih dengan cara yang baru. Saudari-saudaraku yang terkasih, menjadi seorang Kristiani, murid-murid Kristus, adalah perjalanan ke batas terjauh ego kita.
Kita diminta untuk mengasihi musuh. Tidak mudah. Tetapi, bukankah Tuhan Yesus telah menjadi contoh, menjadi teladan bagi kita? Dalam derita, Yesus masih mampu mengampuni orang-orang yang menghina, yang menghujat, yang meludahi, dan yang menyalibkannya. Kita juga ingat Bapak Paus Yohanes Paulus II juga menjadi teladan bagi kita, contoh bagi kita ketika dia atau beliau itu mengampuni Mehmet Ali Akça yang menembakinya. Menjadi pertanyaan bagi kita semua. Bagaimana dengan diri kita? Apakah kita menyediakan hati kita untuk mengampuni sesama kita, untuk mencintai mereka, orang-orang yang memusuhi kita, yang membenci kita? Saudari-saudaraku yang terkasih, tentunya ini tidak mudah. Butuh perjuangan yang ekstra, butuh pengorbanan dari kita, dan kerelaan kita untuk mau memaafkan, mengampuni saudara-saudari kita itu. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam media massa, di medsos, tentunya hujatan-hujatan kepada kita banyak sekali. Namun kita tetap diajarkan untuk memberikan kasih kepada mereka, mendoakan mereka semua. Kita tidak terpancing untuk membalas kebencian mereka. Tapi kita mendoakan mereka, memberikan kasih dan perhatian kita kepadanya. Maka kita mohon rahmat Tuhan, supaya kita diberikan kemampuan untuk mencintai sesama kita. Lebih-lebih mereka yang memusuhi dan membenci kita. Ya Tuhan, ajaran dan hukum cinta kasih-Mu sungguh indah, namun tak mudah untuk kami lakukan. Bantulah dan mampukanlah kami untuk dapat mencintai semua orang. Andaikan aku pahami bahasa semuanya, hanyalah bahasa cinta, kunci setiap hati. Ajarilah kami Tuhan bahasa cinta kasih. Andaikan aku lakukan yang luhur dan mulia, jika tanpa cinta kasih hampa dan tak berguna. Ajarilah kami Tuhan bahasa cinta kasih. Andaikan aku dermakan segala harta milik, hanya cintaku yang mampu membahagiakan orang. Ajarilah kami Tuhan bahasa cinta kasih. Cinta itu lemah lembut, sabar dan murah hati, tidak cari keuntungan, tidak megahkan diri.
cinta kasih. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Semoga saudara-saudari sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.